Berkat Amerika, China akan menjadi pintu gerbang utama minyak dari Timur Tengah. Ketika Amerika sibuk blokade Selat Hormuz dengan kapal perang, rudal, dan pesawat tempur, mereka pikir dengan memblokade jalur laut, terutama Selat Hormuz, mereka bisa tumbangkan China. Tapi Amerika tidak tahu, China malah udah mengantisipasi semua krisis ini. Dari 20 tahun yang lalu, solusinya, China tidak mau tergantung pada satu sumber energi sebagai penyuplai sumber minyak dan energi negaranya. Dan selama lebih dari 20 tahun, China siapkan 5 lapis benteng pertahanan. Berikut ini adalah skenario yang bakalan terjadi jika penutupan Selat Hormuz berlanjut. Krisis energi dan jalur minyak ditutup. Kemungkinan semua minyak Timur Tengah bakal ngalir ke China dulu, baru dari sana disebar ke seluruh dunia. China akan jadi pintu gerbang minyak Timur Tengah. Berikut ini adalah strategi yang dimainkan China, yang sudah disiapkan China selama lebih dari 20 tahun untuk menerobos isolasi Amerika. Seperti blokade dan sabotase energi global, seperti yang terjadi di Selat Hormuz sekarang. Berikut 5 strategi anti-isolasi yang dijalankan China selama lebih dari 20 tahun. China sudah tahu dari jauh hari. Para pemimpin China sadar, negara besar jatuh karena kehabisan energi saat krisis. Maka sejak awal tahun 2000-an, mereka bangun 5 lapis benteng pertahanan, bukan cuma satu rencana, tapi 5. Strategi pertama, stok cadangan minyak raksasa. China beli minyak gila-gilaan selama 20 tahun, hasilnya stok cadangan minyak China 1,4 miliar barel. Cukup buat 6 bulan tanpa impor sama sekali. Sementara, cadangan Amerika cuma 415 juta barel. Cadangan minyak China 2 kali lebih banyak dibanding Amerika. Saat harga minyak tembus $104 per barel di saat perang, China santai. Mereka malah kurangi impor dan pakai stok lama. Inilah permainan catur energi China. Strategi China kedua, pipa darat dari semua arah. China nggak cuma mengandalkan jalur laut. Mereka punya 4 jalur pipa darat. Jalur pertama Rusia Trans-Siberia. Di jalur ini energi dari Siberia ke Cina Utara jalan terus. Jalur kedua dari Asia Tengah. Dari negara Turkmenistan ke kota Xinjiang, China. Sudah dioperasikan sejak tahun 2009. Jalur energi dari Kazakhstan ke China sepanjang 2.228 km. Dan terakhir jalur energi dari Iran ke Gwadar, Pakistan. Baru dikirim ke China dan proyek jalur energi ini sedang dikebut. Hasilnya, dulu 60% impor energi China lewat Hormuz, sekarang tinggal 50%. Karena ada jalur darat, kalau jalur laut ditutup, darat tetap buka. Strategi China ketiga, China mendorong transisi mobil pembakaran internal ke mobil listrik. China pintar, mereka nggak cari minyak lebih banyak, tapi kurangi kebutuhan minyak. Kini mobil listrik di China jumlahnya nyaris sama dengan gabungan seluruh mobil listrik yang ada di dunia. Pada tahun 2025 saja, bayangkan bro, cadangan minyak China yang nggak terpakai atau nganggur. Akibat dari transisi mobil bensin ke mobil listrik, itu setara dengan seluruh impor minyak China dari Arab Saudi dalam setahun penuh. Bayangkan minyak di China yang lagi nganggur itu berapa banyak. Jadi China makin sedikit butuh minyak, tapi tetap harus stok dan punya cadangan banyak. Kan bisa buat jualan, atau bisa diekspor. Bayangkan China membeli minyak murah Rusia. Kalau dijual, sekarang China bisa cuan 100%. Kita memasuki strategi China keempat. Beli minyak murah dari mana saja. China nggak pernah naruh semua telur di satu keranjang. Dulu banget China tergantung energi ke Timur Tengah. Sekarang, Rusia menjadi pemasok energi nomor 1 ke China. Menggeser Arab Saudi. Import energi dari Brasil naik 2 kali lipat. Begitu juga dengan negara Angola dan Nigeria. Dari benua Afrika, rutin kirim minyak ke China. Ketika Venezuela dan Iran lagi krisis dan diblokade, China juga masih tetap bisa beli minyak melewati jalur khusus. Hasilnya, gak ada satu negara pun yang mendominasi porsi impor energi China. Lebih dari 20%. Kalau satu jalur macet,
jalur yang lain tetap berjalan seperti biasa. Lanjut ke strategi kelima, yaitu cadangan darurat. Pas Perang Timur Tengah pecah, 6 Maret tahun 2026, China langsung gerak cepat. Stop ekspor solar dan bensin. Pastikan semua energi mencukupi kebutuhan dalam negeri. Perusahaan swasta wajib punya cadangan energi dan stok energi darurat yang bisa membackup sebagai cadangan jika negara membutuhkan kapan aja, serta menjadikan kilang minyak dalam negeri sebagai prioritas. Hasilnya, Filipina darurat energi, Vietnam panik, hampir seluruh dunia terjerumus ke dalam krisis energi. Tapi yang unik adalah, China tetap tenang, bahkan punya posisi tawar-menawar buat tolak proposal damai. Karena China semakin ditekan, semakin untung. Meledaklah kemarahan Amerika. Sanksi keuangan terbaru pun dijatuhkan kepada China. Dan ironis, sanksi terbaru Amerika malah diabaikan China. Tidak mempan. Amerika kebingungan. Tidak ada pilihan. Mr. Trump langsung terbang ke Beijing dan bergegas cepat menghadap musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Kita memasuki skenario dan strategi terakhir. Dan yang paling menentukan, China jadi pintu keluar minyak dunia. Inilah yang paling gila, bro. Sekarang Selat Hormuz diblokade. Kapal tanker Timur Tengah terjebak dan tidak punya tujuan dan kejelasan. Tapi China punya solusi. Langsung kirim minyak ke kota pelabuhan Gwadar, Pakistan, yang jaraknya cuma 200 km dari Iran. Terus dari Pakistan kirim minyak ke China menggunakan pipa minyak yang sudah dibuat oleh China di Pakistan. Setelah sampai di China, minyak mentah Timur Tengah langsung diolah jadi bensin dan solar, baru kemudian diekspor ke seluruh dunia menggunakan jalur kereta dan kapal China. Artinya, semua minyak dari Timur Tengah harus dikirim ke China dulu. Setelah melewati China, baru kirim ke negara Korea, Jepang, India, Asia Tenggara, dan Eropa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kapal minyak China akan diserang Amerika? Jawabannya, Amerika tidak berani. Karena kepalan tinju negara China sudah setara, bahkan lebih besar dan jauh lebih kuat daripada kepalan Amerika. Dan inilah strategi yang diterapkan para pemimpin China yang luar biasa visioner. Membuat China tidak hanya selamat dari blokade pengepungan musuh, tapi memanfaatkan dan menjadikan strategi tekanan musuh menjadi sebuah peluang. Berkat pengepungan dan blokade Amerika, kini China memiliki peluang untuk menjadi pintu gerbang utama minyak dari Timur Tengah, yang kini sedang ditutup oleh Amerika.